Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhi burhanuh al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fa inni usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebelum saya mulai materi, minta tolong santri maju sampai kamera. Rapat. Silahkan diperhatikan, silahkan dicatat, diperhatikan poin-poinnya. Insya Allah dua penjawab pertanyaan saya masing-masing juga dapat duit biru. Lumayan kan bisa buat beli pulsa ya. Santri enggak? Oh santri tidak beli pulsa ya? Oh kebab. Oke. Baiklah. Silahkan perhatikan. Pak insya Allah di akhir akan ada dua pertanyaan. Bukan inti yang nanya anak yang nanya antum ya. Bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dipertemukan di majelis yang mubarakah. Pondok ini sudah saya tinggalkan sejak tahun 2010. Tapi alhamdulillah kita selalu silaturahmi. Salah satunya pagi hari ini diundang seorang adik kelas yang sebenarnya jauh lebih alim daripada anak. Sebenarnya malu anak mau ngomong di samping beliau ya khair lagi akan, tetapi karena beliau yang minta kita berbagi saja, kita berbagi ilmu apa yang anak punya anak bagi. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang ketiga, saya mengingatkan diri sendiri dan antum untuk meningkatkan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa libasut taqwa dzalika khair. Ini rangkaian ayat ini ada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab jahiliyah itu dulu kalau tawaf di sekeliling Baitullah itu telanjang bulat. Tidak pakai baju, tidak pakai sehelai kain pun. Yang laki-laki tawafnya siang, yang perempuan tawafnya malam. Ketika ditanya, loh, kenapa kamu kok tawafnya telanjang? Jawabannya, ini pakaian kita pakai bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak pantas dipakai buat ibadah. Akhirnya mereka ibadahnya telanjang. Allah menjawab, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Mereka mengatakan, loh ini kan ajaran daripada nenek moyang kami, ini kan perintah Allah, wallahu amarana biha, kata mereka. Ini adalah contoh-contoh orang yang bertakwa tanpa ilmu. Bahkan berikutnya disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau kau ke masjid, pakai perhiasanmu. Jangan telanjang kepala, tidak pakai peci ya. Pakai parfum, jangan sampai ente sholat Allahu Akbar kelek ente mambuni naudzubillah min dzalik, bisa bikin pingsan orang sampingnya ya. Udah ada mandi 3 hari.
Tidak pakai parfum, baju tidak dicuci seminggu. Ada model santri begitu. Dulu zaman anak ada, kok sini insya Allah tidak ada ya. Tidak ada sekarang. Santri model kayak gitu anak doakan sudah punah sejak lama ya. Ada santri sholat mangap, wah bapak badek tidak sikatan ini, repot ini tidak khudzu zinatakum ini. Rasulullah bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Itu bukan cuma bawang sama jengkol aja. Kau bangun tidur tidak sikatan itu gimana? Apa perintahnya Rasulullah SAW? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholah wa fi riwayah ma'a kulli wudu. Siwakan. Ini termasuk bab khudzu zinatakum. Dan juga orang-orang Quraisy waktu itu mengharamkan lemak hewan. Karena menurut ajaran nenek moyang mereka lemak hewan itu haram. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Itu halal. Yang halal jangan mbok haramkan, yang haram jangan kau halalkan. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dosa. Dan orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah juga dosa. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wa hakadha, ana mengajak antum semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berfondasikan takwa. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji menyebutkan la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al ilulus Ta'lim Muta'allim ini. La yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Tidak sah zuhud dan takwa kalau pondasinya kebodohan. Jari ini ustadku, tidak bisa. Zuhud dan takwa itu fondasi utamanya adalah ilmu. Ini ada contoh ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu. Ada orang Maroko. Dia ini disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi karyanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini orang karena mujtahid fil ibadah. Apa kuwi? Orang yang sangat sungguh-sungguh beribadah. Suatu hari dia beli keledai. Keledainya diparkir di samping tempat ibadahnya, dibikinkan kandang khusus. Wah, keledai ini tidak pernah dipakai, tidak pernah ditunggangi, tidak pernah dibawa ke pasar, tidak pernah, cuma dipajang aja di situ. Orang-orang kan biasa ada yang kepo ya. Julid nanya, ini beli keledai tidak mau pakai, lah, kenapa? Kok keledai mau beli tidak pernah mau naik sak macamnya? Dia mengatakan begini, ini ashtariha li uhassina biha farji, katanya. Saya beli keledai ini untuk menjaga kemaluan saya. Karena dia paham ayat wala taqrabuz zina itu cuma pada cewek aja. Tapi kalau ngawini keledai boleh versinya dia. Ini orang repot ini. Orang apa? Orang beribadah tanpa ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu kalau Allah bahasakan di dalam Al-Quran apa? Kamathalil himari yahmilu asfaro. Penghafal Quran salah niat, belajar Quran tidak paham maknanya. Kamathalil himari yahmilu asfaro. Quran cuma dipakai buat lomba-lomba aja. Ada ibu-ibu datang sama anak, Ustaz, anak saya kan dah hafal 2 juz. Gimana kalau dibikinkan sertifikat buat daftar sekolah favorit? Anak bilang tidak sudi anak bikin. Anak bikin sekolah ini bukan untuk itu tujuannya, supaya orang itu paham Quran. Sekarang banyak penghafal Al-Quran yang tujuannya ngapal Quran biar dapat beasiswa, biar bisa keluar negeri. Nanya, ente kalau Ramadan imam di masjid itu dapat amplop berapa ini? Kotor ini. Orang penghafal Al-Quran niatnya pakai gini, ini orang yang salah. Orang yang sedang menjual agama dengan dunia. Orang yang sedang mengotori hatinya dengan hubbud dunia. Orang yang hatinya kotor kok mau belajar ilmu, itu ibarat gelas habis dipakai buat nyerok peceren. You understand what the meaning of peceren? Apa kuwi? Selokan.
Ini bekas selokan dibawa ke bakul degan. Pak, saya beli degan sak gelas tok, Pak. Ini sama bakulnya diisi Pak ya? Ya ndak toh, ya diminum ya wis diisi wis misalnya siapa yang mau minum? Ente mau minum? Bekas peceren dikasih air degan. Oh, air degan oh fresh. Ndak mau ente? Kenapa ndak mau? Hah? Itu hatinya kotor, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, taskiyatun nafs, takhalli min akhlaqidz dzamimah, dibersihkan dulu hatinya dari sombong, hasad, riya, sak macamnya, ujub. Penyakit-penyakit hati ini dibersihkan dulu di dalam hati. Semua penyakit hati yang namanya riya, hasad dan sombong itu mbahnya, induknya adalah hubbud dunia. Lah kalau ada penghafal Quran kok hubbud dunia ini repot. Ini orang-orang model begini ilmu tidak akan masuk. Ustadz Hanif mau ceramah 2 jam ilmunya. Lawang tadi beliau ngomong cuma 3 menit aja bisa bikin orang nangis. Tapi orang kalau hatinya tidak pernah dibersihkan, mau dengar ceramah kayak begini, mau dengarkan kisah Quran, mau 2 jam itu ya sumun bukmun umyun fahum. Gimana? Terakhir tak kasih contoh ilustrasi lain. Sama pokoknya tentang keledai lah. Keledai itu simbol apa? Kebodohan ya. Ada seorang diceritakan juga di dalam kitab Manajusawi. Disebut namanya Hakim Tuma. Siapa? Hakim Tuma. Apa? Ada yang tumonan di sini. Kenapa di situ? Ada yang ngantuk? Oh, ada yang namanya Hakim. Ya wis. Hakim ini dia bukan apa ya? Zaman dulu tuh sebutan untuk orang yang ahli pengobatan tapi belajarnya otodidak. Ahli pengobatan tapi belajarnya Pak otodidak, belajar sendiri. Hakim Tuma ini suatu hari dia buka buku, lalu dia menemukan penemuan yang luar biasa. Di dalam kitab itu ditulis, Inna hayyatas sauda dawaun min kulli da. Sesungguhnya ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Maka datang pasien macam-macam, ente tak kasih rekomendasi makan ular hitam, insya Allah ente sembuh. Walhasil pasiennya pada nyari ular hitam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mati semua pasiennya. Ada yang pas nyari dipatuk, gitu. Ada yang pas makan malah ngelek racunnya, mati sisa ini. Ternyata yang dibaca bukunya itu salah cetak. Harusnya inna habbatas sauda, sesungguhnya jinten hitam itu dawaun min kulli da, obat segala penyakit. Betul enggak ini kalau sabda Rasulullah begitu kan ada. Lah ini karena bukunya ketambahan titik, habbatus sauda jadi hayatus sauda, maka dia bisa menyesatkan orang banyak, bisa bunuh orang banyak. Nah ini orang belajar modal dengkul nih kayak gini nih, tidak mau belajar sama guru nih kayak gini nih. Resikonya begini. Ini dalam urusan ilmu dunia, pengobatan, orang belajar tidak pakai guru, otodidak, baca sendiri, bisa menyesatkan dan membunuh banyak orang. Apalagi ente hamilul Quran. Ente orang yang bukan sekedar menghafal Al-Quran. Ente orang yang akan membawakan pemahaman Al-Quran ini kepada umat. Belajar kok otodidak, tidak pakai guru. Wah ini nanti akhirnya jadi ahli Quran yang ada dalilnya, mana dalilnya? Wah ini kotor ini ya. Hati-hati deh. Banyak musuhnya nanti ente kalau dakwah kayak gitu. Antum dimusuhi bukan gara-gara kebenaran yang antum bawa, tapi akhlak antum yang bermasalah. Tidak cocok akhlaknya sama Al-Qur'annya. Nah, ala kulli hal. Sekarang kita masuk materi. Mimpi. Ustaz Hanif ini ngasih materi angel-angel ya kan. Prolognya aja udah berat. Ya wis tak coba sebisana gitu ya. Mimpinya Nabi itu hak, betul apa enggak? Mimpinya Nabi itu wahyu, betul apa enggak? Budi al-wahyu biru ya sadiqah. Ya kan? Rasulullah SAW itu sebelum mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu mula-mulanya mendapatkan wahyu dengan cara banyak sekali melihat mimpi-mimpi yang
jadi nyata. Betul? Dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Rasulullah SAW menyebutkan mimpi yang benar itu adalah 1/40 daripada wahyu. Ketika Nabi Ismail alaihi salam tadi ayahnya mengatakan ini arafil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Jawaban Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Anak-anak zaman sekarang, ayah ayolah ya, itu kan cuma mimpi, ayah yang benar aja, ayah masuk mau nyembelih aku cuma gara-gara mimpi. Itu anak zaman sekarang. Tapi Nabi Ismail kecil, walaupun beliau itu tidak pernah diasuh oleh ayahnya, tapi beliau dididik sama ibunya. Ayahmu itu nabi, mimpinya nabi itu wahyu. Makanya jawabannya if'al ma tu'mar, kerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangankan cuma disembelih ayah. Kalau Allah perintahkan mutilasi, kerjakan apa yang Allah perintahkan, itu if'al ma tu'mar. Sebagaimana mimpinya Nabi itu hak, maka mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga hak. Orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, sesungguhnya dia telah melihatku. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang datang sama, Beb, ana mimpi ketemu Nabi. Terus hebat ini. Amalia ente apa? Dalam mimpi Beb, ana ngelihat Nabi itu pakai baju putih, dah tua, jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Wah, ini orang kotor. Ini orang tidak pernah baca sirah Nabi, tidak pernah baca ciri-ciri Nabi, tidak pernah baca Syama'il Muhammadiyah. Lah kok tahu-tahu ngaku-ngakunya mimpi Nabi, Nabi jenggotnya putih semua. Ini bener apa enggak ini? Orang enggak bener ini. Orang yang matanya dipakai maksiat, maka dia akan sulit sekali untuk mimpi ketemu Nabi. Hati yang kotor penuh dengan maksiat jangan mbok sangka yang dohir-dohir tok, cuma zina, minum khamr sak macamnya. Kau jadi penghafal Al-Qur'an tapi sombong, nah itu juga maksiat batin yang lebih parah. Ada yang lebih alim daripada antum, ada yang lebih ahli ibadah daripada antum. Iblis misalnya, dia itu kan ibadah 180.000 tahun. Sampai saking hebatnya ibadahnya dia itu dinaikkan derajatnya sejajar dengan para malaikat. Tapi dia sombong. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, dia katakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Diapakan sama Allah akhirnya iblis ini? Dikutuk jadi makhluk yang paling hina. Jangan sampai antum jadi penghafal Al-Quran, ya hafal Al-Quran 30 juz, keluar petentang antum ngerasa antum dah orang paling baik di dunia. Semua orang yang selain antum yang tidak hafal Al-Quran semuanya mau anggap jelek. Wah, ini bahaya, hati-hati. Oke, sampai sini paham? Anak ingin memulai dengan sebuah kisah. Semoga kisah ini, semua materi yang mau Anda sampaikan supaya kita bisa semakin mengapresiasi dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang ingin dicintai Allah di dalam Al-Quran disebutkan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa nih di situ? Rasulullah. Pertanyaan saya, bisa ndak orang itu mencintai Rasulullah kalau belum kenal? Antum cinta sama Nabi apa ndak? Mari kita buktikan. Ada seorang anak suku Quraisy keturunan Bani Hashim, namanya dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bukan Muttalib ya, Abdul Muttalib. Kadang-kadang orang itu kalau keliru namanya ndak enak didengar. Tulisannya kan ASEP, dipanggilnya Asep. Ini kira-kira yang punya nama tersinggung apa enggak? Ada orang namanya Asep, tulisannya kan memang ASEP kan, dipanggilnya Asep. Mas Asep kamu mau kemana? Ini kira-kira orangnya tersinggung apa enggak? Nah, makanya nanti kalau baca buku ngelewati nama orang, jangan asal aja ente pede dibaca namanya. Tanyakan dulu sama Ustadz, Ustadz nih bacanya betul enggak ini Ustadz? Ini bacanya
Apa? Ahli nahu siapa? Sibawai. Nah, si bawah apa si buyah bacanya? Nah, itu kita perlu nanya sama guru kita. Ala kulli hal. Siapa tadi namanya orang? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia ini punya adik kandung namanya Abdullah. Abdullah ini menikah dengan seorang wanita mulia daripada Bani Zuhrah, namanya Aminah bintul Wahhab. Kemudian setelah pernikahan berlalu sekian 2 bulan, suaminya yang namanya Abdullah ini melakukan safar dagang ke negeri Syam. Perjalanannya 1,5 bulan sampai 2 bulan, plus jualan di sana sak macamnya, kurang lebih di total 4 bulan PP. Rupanya sampai di daerah yang bernama Yathrib, di situ adalah kampung daripada neneknya Bani Najjar dari suku Khazraj, yang mana nanti Rasulullah akan tinggal di situ ketika di Madinah. Sebenarnya Rasulullah itu bukan betul-betul hijrah ya. Beliau itu bergeser dari kampung bapaknya ke kampung ibunya, kampung neneknya. Nah, disitulah ternyata Abdullah bin Abdul Muttalib ini meninggal dunia. Kira-kira istrinya sedih apa tidak? Sedih tuh ya. Hamil anak kok 6 bulan. Semakin kesini semakin besar. Walaupun diceritakan ada di dalam kitab Maulid Simtud Duror bahwa Sayyidah Aminah itu ketika hamil, hamlan khafifan la tajidu laha thiqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Rasanya ringan, tidak ada beratnya sama sekali. Normalnya perempuan kalau hamil ya berat perutnya, betul. Namanya perempuan itu kalau hamil tuh muntah-muntah apa sak macamnya. Tapi subhanallah, Sayyidah Aminah sama sekali tidak merasakan apapun. Kayak tidak hamil, biasa aja. Ini min barakati Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak di kandungan tuh tidak pernah nyakiti orang. Nah, kalau modelan-modelan kita ini kan mak kita stres ngadepi kita. Belum lahir udah bikin repot ya. Rasulullah enggak. Nah, ini Abdul Uzza ini berpesan sama budaknya yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Ente perhatikan ini istri adik anak. Ya, ipar anak ini antum perhatikan. Kau jaga dia, kau lindungi dia, kalau butuh apa-apa kau penuhi ya. Nanti kalau anaknya lahir kau ngabari saya. Malam hari itu terdengar gemuruh suara dari langit, dari bumi, alam semesta menyambut kelahiran. Wa alsinatul malaikati litabsyiri lil alamin ta'id subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Penduduk langit itu geger karena malam hari itu akan lahir seorang manusia yang paling mulia secara mutlak, yang memang alam semesta ini diciptakan karena beliau. Burung-burung malam hari itu semuanya nyanyi, bertasbih menyambut kelahiran sosok yang sangat mulia. Hewan-hewan semuanya bersenda gembira, bergembira ria. Apinya orang Majusi yang sudah nyala ribuan tahun padam. Berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan di sekeliling Ka'bah semuanya tersungkur. Kalau Nabi Ibrahim kan butuh Ka'bah, kalau Nabi Muhammad lahir aja udah tersungkur semua berhala itu. Seakan-akan ada pesan, dengan kehadiran saya maka kesyirikan di muka bumi ini akan dilenyapkan. Pertanyaannya, inti nanti melanjutkan peran itu atau tidak? Ketika lahir, bidannya Aminah yang bernama Syafa'. Syafa' ini umiknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika Nabi lahir tidak ada satupun yang kami saksikan di ruangan itu melainkan cahaya.
Dan cahaya itu menerangi alam semesta hatta nadhartu ila ba'di kusurir Rum, sampai saya bisa menyaksikan apa? Istana-istana Romawi. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, ini lahirnya tidak kayak orang-orang modelan inti. Lahirnya disebutkan sama Habib Ali Al-Habsyi, wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah. Rasulullah ini lahir dalam keadaan apa? Makhtunan, sudah dikitan. Makhulan, sudah dicelak matanya. Maktu'as surrah, sudah dipotong hari-harinya, dah keluar gitu tuh. Tangannya begini ke langit. Suwaibah itu begitu tahu anaknya lahir langsung lari, ngabari majikannya. Ya Abdul Uzza, anaknya sudah lahir. Anaknya Abdullah sudah lahir. Wah, senangnya luar biasa. Malam hari itu Abdul Uzza berbahagia luar biasa, senang hatinya. Kemudian dia katakan sama Suwaibah, kamu saya merdekakan, saking bahagianya aku malam ini. Sekarang kamu susui anak itu. 40 tahun berikutnya turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah menjadi nabi. Kemudian Rasulullah SAW dakwah selama 3 tahun itu sembunyi-sembunyi sampai turun wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau kemudian naik bukit yang namanya Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ini gunung fungsinya cuma satu, buat pengumuman. Yang boleh naik gunung ini, bukit ini tidak sembarang orang, harus tokoh masyarakat, harus kepala suku. Tiba-tiba Rasulullah SAW naik ke situ. Orang-orang bertanya-tanya, ini ada pengumuman penting apa ini? Wahai ma'syarul Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, apa pendapat kalian kalau kukabarkan bahwa di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Oh jelas, kami percaya. Engkau selama ini bermuamalah sama kami tidak pernah bohong. Kalau begitu, saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, diutus untuk membebaskan manusia daripada penghambaan kepada selain Allah, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Beri kabar gembira berupa surga bagi yang mengikuti, salamun ala man ittaba'al huda, dan beri kabar gembira berupa neraka bagi mereka yang mengingkari. Lalu ada seorang yang teriak di tengah-tengah kerumunan itu, tabban laka ya Muhammad. Kaget? Enggak kan? Alihada jama'tana, untuk urusan kayak gini kau ngumpulkan kami. Orang-orang pada bisik-bisik. Siapa itu orang teriak barusan? Itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri. Oh, pamannya aja nolak itu. Kita juga lah ikut-ikutan nolak. Allah membalas omongannya dia, diturunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Orang itu Abdul Uzza itu adalah nama daripada Abu Lahab, nama aslinya. Abu Lahab ini julukan karena dia kurang ajar sama Rasulullah. Orang yang insya Allah dia dan istrinya dijamin masuk neraka karena saking istimewanya gitu kesungguhan mereka dalam menyakiti Rasulullah SAW dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Tahu matinya nggak? Dia ini kan pengecut, suruh ikut perang Badar tidak berani. Dia cuma ngirim pengganti ya kan. Tapi sepulang perang Badar ada seorang wanita yang memukul kepalanya dia dengan batu, lukanya busuk. Sak badannya bosok, mati dalam keadaan sangat menjijikkan. Tidak ada satupun orang yang berani mendekat. Maka digalikan lubang, terus mayatnya itu didorong dari jauh. Setelah masuk ke lubang dilempari batu sampai nutup. Itu akhir dari siapa? Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Pelajaran pentingnya adalah nasab sama sekali tidak menolong kita kalau kita itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dijamin masuk neraka ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi, orang yang hubungan darahnya sangat dekat dengan Rasulullah, tapi dia tidak bertakwa, maka dia dihinakan sama Allah. Sebaliknya, orang yang tidak ada hubungan darah sama Nabi, contohnya Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau orang Persia, bukan orang Quraisy, akan tetapi karena bertakwa kepada Allah disebutkan Salman min ahli baiti. Salman adalah keluarga atau ahli baitku, walaupun bukan ahli bait secara nasab, tapi ahli bait secara ruh.
Salah sifat ahli bait, orang yang mencintai ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Maulid Diyaul Lami yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafid diceritakan bahwa setiap hari Senin itu siksaan yang diberikan Allah kepada Abu Lahab di neraka itu diringankan. Setiap hari Senin siksaannya Abu Lahab itu apa? Diringankan. Why? Disebutkan karena dia berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ini orang kafir hanya karena berbahagia menyambut kelahiran Nabi, padahal dia jelas-jelas memusuhi Rasulullah, sampai di neraka apa? Setiap hari Senin siksanya diringankan. Antum orang Muslim, sahih? Antum orang mukmin, sahih? Antum orang yang mencintai Rasulullah, sahih? Antum adalah orang yang berusaha berittiba kepada Rasulullah, sahih? Bagaimana dengan kita yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kira-kira pantas tidak kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Para ulama menjelaskan macam-macam keterangan tentang fadlullah wa rahmatih di sini ya. Tapi secara umum gambarannya fadlullah itu Islam. Fadlullah itu iman. Fadlullah itu Al-Quran. Rahmatihi itu sunan atau hadis atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Anda mau nanya, kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira Islam bakal sampai sama kita apa enggak? Al-Quran itu diturunkannya kepada antum apa kepada Rasulullah? Kira-kira kalau tanpa Rasulullah kita bakal kenal Al-Quran apa enggak? Bahkan sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud wa bi rahmatihi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin bukan Islamnya, tapi siapakah? Anta ya Muhammad. Tapi banyak kita ini yang anggap Rasulullah cuma tukang pos. Lewat, sudah mati 1400 tahun yang lalu. Tidak ada di dalam hati kita ini kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulang tahunnya sendiri, ulang tahun pernikahannya diinget-inget, diramaikan, dirayakan pakai sodakoh sak macamnya, tapi tidak merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita tidak ada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Thauban, maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Thauban. Thauban ini suatu hari menghadap Rasulullah, mukanya sudah berubah warnanya, yang semulanya putih, kuning, berubah kecoklatan, berkerut, kelihatan kayak orang banyak masalah, kelihatan kayak orang busung lapar, badannya yang semula gemuk jadi kurus. Wanahila jismah, kurus badannya, seakan-akan orang ini banyak masalah. Kemudian Rasulullah nanya sama Thauban, ya Thauban, ma ghayyara launak, wahai Thauban, apa yang membuat warna wajahmu kok sampai berubah begini? Ya Rasulullah, wallahi ma bi dharrun wala wajah, saya tidak kena masalah apa-apa, tidak ada sakit apa-apa, tidak kena kanker, tidak ada ya Rasulullah. Ghairu anni idza lam altaqi bika ishtaqtu ilaik. Aku ini adalah orang yang kalau tidak ketemu sama engkau ya Rasulullah, kangennya luar biasa. Saya adalah orang yang paling tidak bisa sabar kalau nggak ketemu dengan Anda ya Rasulullah. Saya kalau ketemu sama Anda, wah nyaman hati, senang pikiran ya Allah. Dan tidak ada lagi kenikmatan lain selain memandang wajahmu. Dan kalau ketemu dengan engkau berat sekali rasanya aku berpisah. Dan kalau aku sudah berpisah dengan engkau, hawanya ingin segera ketemu lagi ya Rasulullah.
Tidak sabar saya rasanya selalu ingin ketemu dengan Anda. Kemudian saya berpikir begini ya Rasulullah. Lah kalau di dunia saja tidak ketemu antum segini repotnya saya. Apalagi nanti di akhirat. Kita masuk surga, surganya antum paling tinggi, surga Firdaus fix. Lah ana masuk surga level mana? 1000, 2000, 3000, tingkat keberapa? Nah. Lah antara jarak satu tingkatan surga dengan tingkatan yang lain sesuai dengan jarak langit dan bumi. Wah, ketemu antum tuh susahnya luar biasa dong nanti. Nah, di dunia ini aja berat. Masuk surga tanpamu itu hambar rasanya ya Rasulullah. Tidak bisa ngelihat engkau, percuma kami masuk surga ini ya Rasulullah. Kami masuk surga itu tujuannya biar bisa ketemu sama engkau. Terus tak pikir-pikir lagi ya Rasulullah. Itu kan kalau anak masuk surga lah, kalau anak tidak masuk surga. Wadzalika sa'atan la altaqibika abada, itu adalah waktu di mana anak tidak akan ketemu lagi sama engkau ya Rasulullah selamanya. Ah, itulah pikiran, itulah yang membuat anak sampai kayak gini nih ya Rasulullah. Sampai anak kurus ini kayak gini. Ada di antara antum yang mikir Rasulullah sampai kurus? Tadi anak ditanya sama siapa tadi? Izud, Ustaz Izud mana Ustaz Izud? Antum kok sekarang kurus Ustaz? Wah ya ini mikirkan umatnya Rasulullah ini ya, semoga ya. Amin ya Rabb. Mikirkan antum ini ya. Sahabat itu mikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kayak gitu modelnya. Ini ngaku cinta sama Rasulullah, sirahnya tidak pernah dibaca, Al-Quran cuma buat hiasan kepala. Tapi ketika membaca Al-Quran tidak terkonek pada Rasulullah. Padahal semua Al-Quran turun itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah, menguatkan Rasulullah dan memenangkan dakwah Rasulullah, betul? Al-Quran itu bukan cuma hiasan kepala, tapi Al-Quran itu bisa merubah karakter, betul? Nah kalau ente baca Al-Quran tapi akhlaknya ente sama Ustadz tidak ada, lah buat apa antum ngaji Quran? Ada yang keliru dengan hati antum, bukan Al-Qurannya ya. Maka ketika Sayyidina Thauban mengatakan demikian sama Rasulullah, Rasulullah bingung, tidak bisa jawab. Gimana ini jawabannya? Turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina, betul? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti di surga bisa saling mengunjungi. Rasulullah mengunjungi kita, ada jadwalnya. Kita mengunjungi Rasulullah, ada kesempatannya. Siapa yang dapat kesempatan itu? Siapa yang boleh? Wa hasuna ulaika rafiqa, disebutkan di mukaddimah ayatnya, may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mana mungkin kita bisa mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak cinta? Kenapa santri ketika disuruh ustadznya ngeyel? Karena tidak ada cinta di hatinya kepada ustadznya. Tidak tahu santrinya yang pembangkang, tidak layak disebut santri, atau ustadznya yang tidak layak dicintai. Jangan nunjuk ustadz durhaka ente. Tidak berkah ilmu ente. Ustadznya itu tidak layak dicintai. Oh, mulutmu disumpel malaikat, repot nanti. Tidak ada akhlak ini. Dalil adab ini bilang gitu ya. Ente perbaiki hati antum. Kenapa antum tidak mencintai ustadz antum? Kalau antum cinta, sayang sama contohnya ini guru kita semua, Ustadz Hani. Jangankan dia ngomong, jangankan dia nyuruh, antum ketika ngelanggar dia lewat, antum akan malu, betul? Ya enggak? Kenapa kita kesulitan untuk melaksanakan perintah Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah? Lah memang di dalam hati kita ini miskin cinta kepada Rasulullah. Bahas ayat tentang hukum, tentang fikih, buat hilah, buat ikuti hawa nafsu, bukan untuk mencintai Rasulullah. Ah, itu kan cuma sunnah. Tidak ada orang para sahabat ngomong kayak gini nih.
Apa yang dikerjakan Nabi, maka itu sunnah, mereka berlomba-lomba melaksanakannya. Minimal penuntut ilmu itu kalau ngerti ada informasi ini sunnah Nabi, maka dia bertekad seumur hidup minimal untuk melaksanakan sunnah itu walaupun cuma sekali. Ngerti antum? Paham? Tak bisa antum taat sama Rasulullah kalau antum tidak cinta sama Rasulullah. Rasulullah SAW pernah dalam satu majelis, beliau nangis. Dalam majelis lagi ngisi tahu-tahu nangis. Kenapa ya Rasulullah nangis? Ishtaqtu li ikhwani. Aku kangen sama saudara-saudaraku. Alasna ikhwanukum, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? La, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Faman ikhwanuka ya Rasulullah, maka siapa saudaramu? Saudara-saudaramu itu ya Rasulullah. Mereka adalah orang yang datang setelahku, tidak bertemu denganku, tapi beriman padaku. Siapa itu? Kita-kita semua ini. Rasulullah nangis karena kangen sama kita. Tapi kita tidak pernah nangis karena kangen sama Rasulullah SAW. Ente pengikut macam apa ente? Durhaka ente. Durhakanya nggak tanggung-tanggung ini durhaka kok sama Rasulullah. Repot ini. Rasulullah itu yang menjadi kebahagiaannya, keresahannya adalah umatnya. Ketika beliau sakit-sakitan di akhir hayat, pingsan, bangun, pingsan, bangun, pingsan, bangun. Ketika bangun yang diucapkan pertama kali apa? Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Kekhawatirannya Rasulullah itu umatnya. Tapi umatnya rak berjanji. Tidak kepikiran, anak ngerjakan ini semua untuk menyenangkan hati baginda Nabi. Anak ngerjakan ini semua untuk membuat Nabi Muhammad tersenyum melihat anak. Emang Rasulullah bisa tersenyum melihat kita? Ya bisa lah. Emang Rasulullah bisa melihat kita? Allah berfirman, wa quli malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu. Siapa rasuluhu? Rasulullah. Ini fi'ilnya apa Ustaz tadi? Quli malu fasayarallah. Sayara itu fi'il apa? Mudhari' yufidu madza? Al-istimrar. Kapan Rasulullah melihat? Ketika beliau hidup apa sampai sekarang? Rasulullah sekarang masih hidup atau sudah enggak? Masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mati fisiknya saja. Tapi sejatinya, loh, para syuhada aja masih hidup, apalagi sayyidu syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di alam barzah, memperhatikan semua yang dikerjakan umatnya. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Siapa nanti yang setelah ini setiap beramal ana lakukan ini diniatkan, didedikasikan untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini teladan yang sempurna, seorang presiden yang luar biasa, seorang komandan yang hebat, seorang dai yang top, seorang pengajar yang luar biasa, seorang ahli masyarakat yang hebat, seorang psikolog yang sangat baik. Meskipun begitu, beliau adalah suami yang sangat mesra kepada istrinya. Seorang ayah yang penyayang sama anak-anaknya, nangis ketika Ibrahim meninggal. Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah. Mata boleh menitikkan air mata, hati boleh bersedih, tapi kata-kata yang keluar semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sujudnya lama sampai dikira meninggal. Ternyata Sayyidina Hasan dan Husain apa? Mainan di atas kepalanya Rasulullah. Beliau tidak mau ganggu cucu-cucunya. Beliau kakek yang penyayang, beliau tetangga yang baik, beliau sahabat yang baik, beliau teman yang baik. Ngakunya penghafal Al-Quran, sama ustadz tidak ada akhlak, sama ustadznya sendiri salim, sama ustadz kelompok lain awas, hati-hati. Di mana ini akhlaknya? Siapa ini yang ngajari akhlak kayak begitu? Rasulullah bahkan sama musuhnya itu loh, musuh-musuhnya sampai betul-betul, oh ini akhlak yang luar biasa.
Semua orang sampai musuh-musuhnya kagum sama akhlaknya Rasulullah. Hatta Abu Jahal mengatakan, anak itu bukan membenci Rasulullah. Dia pernah bisik sama Abu Thalib. Jujur ya. Ini rahasia loh. Sebenarnya hati anak ini beriman sama Muhammad. Tapi anak gengsi. Anak sebenarnya beriman sama Nabi Muhammad. Akhlaknya baik orang ini. Tapi kalau kita menerima kemenangan Bani Hashim dalam urusan ini, di mana posisinya Bani Maksum? Gengsi. Antum, anak kasih tahu, orang kafir itu tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca hadis. Yang dibaca akhlaknya antum. Maka jadilah antum cerminan daripada Al-Quran, jadilah antum cerminan daripada hadis, jadilah antum dutanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan akhlak yang baik sama orang lain. Bisa dipahami? Udah bisa Pak? Masih? Masih? Sampai kapan? 10 menit lagi. Ya. Terakhir, sesuai dengan yang disampaikan Ustadz Hanif tadi, Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika mimpinya jadi nyata, beliau berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Baru setelah itu beberapa ayat berikutnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan kalimat yang sama ribuan tahun selanjutnya setelahnya. Ketika beliau ada di atas unta dalam peristiwa Fathu Makkah, orang-orang Quraisy ketakutan, mereka down mentalnya, kalah perang berkali-kali, duitnya habis hilang, habis mengkhianati perjanjian, jumlahnya sedikit, sedangkan Rasulullah SAW sudah menang perang berkali-kali, ekonominya sedang meningkat, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bayar jizyah, jumlah kaum muslimin waktu hari itu Fathu Makkah 10.000 ya Ustaz ya, betul ya? Dengan gagahnya Rasulullah di atas unta. Apa pendapat kalian tentang saya? Antum saudara kami yang baik, anak saudara kami yang baik. Rasulullah mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Kalimat yang betul-betul persis sama, yang keluar dari lisan dua manusia yang paling mulia. Rasulullah juga ketika ditanyakan siapa orang paling mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, kana nabi wa abuhu nabi wa jadduhu nabi wa jadduhu nabi. Seorang nabi, al-mujtaba, ibnu apa sih nama Nabi Yakub? Nabi Yakub apa julukannya? Allah alam bisawab, ana lupa ya. Penuntut ilmu juga kadang-kadang lupa ini. Kalau Nabi Ishak itu Zabihullah, kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ana mau cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum peristiwa perang Uhud, Allah turunkan ayat, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lembut kepada mereka. Seorang guru bisa rahim, bisa rahmah kepada muridnya bukan karena kemampuannya, tapi karena Allah yang melapangkan hatinya untuk bersikap lembut. Walau kunta faddan ghalidha, kalau kamu itu keras wahai Muhammad, lang faddu min haulik, maka dia akan apa? Infaddo yang faddu, berpencar menjauhimu. Ini kalau gelas ini tak jatuhkan kira-kira apa? Tak jatuhkannya di sini. Ini kira-kira jadinya apa? Tak jatuhkan. Hah? Pecah. Pecahnya numpuk jadi satu di satu titik atau nyebar? Ini kok dikumpulkan lagi, dibikin gelas kayak gini lagi, bisa apa enggak? Kayak gitulah. Infaddo yang faddu, akan berpencar menjauh. Yang sekelas Rasulullah yang lembutnya kayak gitu diperingatkan sama Allah, kalau ente keras nanti para sahabat yang sudah cinta dan loyal sama ente bisa berpencar, berlari menjauhimu.
Apalagi kita ndak kayak Rasulullah, kita ndak lembut kayak Rasulullah. Modal ilmu sak buku keluar, semua orang disesat-sesatkan. Wah, kotor ini. Bahaya. Bahaya ini. Ente ndak bakal dapat umat, dakwah ente ndak bakal berhasil. Dakwah yang terbukti berhasil dari masa ke masa adalah dakwah yang mengikuti dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kelembutan. Nah, ketika menjelang perang Uhud ini Rasulullah ngejak rembukan sama para sahabat. Ini kita gimana ini? Ahsannya kita perang kota di dalam Madinah atau kita sambut orang-orang kafir Quraisy ini di luar Madinah? Inti pembahasannya itu Rasulullah ngajak para sahabat musyawarah. Tapi Rasulullah mengatakan, sebentar sebelum kalian ngasih pendapat, saya tadi malam mimpi. Di dalam mimpi saya memasukkan tangan saya ke sebuah baju besi yang sangat kokoh. Lalu mata pedangku rompal, aku melihat seekor lembu yang disembelih. Kemudian aku mentakwilkan baju besi yang kokoh itu adalah kota Madinah. Kita akan city war, perang di dalam kota saja. Supaya kita menguasai medan Madinah, sedangkan orang-orang enggak. Bahkan para wanita bisa ikut berpartisipasi menolong. Terus kemudian pedang yang rompal itu dan sapi yang disembelih itu saya artikan bahwa nanti akan ada sahabatku, orang terbaikku yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu yang kemarin tidak ikut perang Badar semuanya dengan semangat, ya Rasulullah kita perangnya di luar kota aja. Kita sambut musuh keluar. Jangan sampai mereka mengatakan kita banci. Kita sambut aja ya Rasulullah mereka, kita datangi mereka keluar Madinah. Karena suara mayoritasnya itu akhirnya Rasulullah ya sudah kalau gitu kita keluar. Setelah selesai rapat sudah diputuskan para sahabat mereka pada ngobrol satu dengan yang lain. Ente ini bahlul. Loh Rasulullah itu kan mimpinya wahyu. Ngawur kita semua ini menyelisihi wahyu Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka mereka datang kepada Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, kami telah lancang. Kita menarik kembali pendapat kami ya Rasulullah, sudah kita perang kota aja. Insya Allah mimpi antum lebih benar. Kata Rasulullah, tidak patut seorang nabi yang sudah pakai baju besi melepaskan lagi baju besinya. Sudah persiapan kok ditanggalkan lagi. Bismillah kita berangkat. Taati aku, Allah akan turunkan kemenangan. Rasulullah atur strategi, 50 orang pasukan pemanah ada di Jabal Rumah. Pemanah itu kalau zaman sekarang tuh sniper gitu ya. 50 sniper, satu sniper aja bisa bikin musuh keder, apalagi 50. Dan dalam waktu singkat kaum muslimin memenangkan perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang, harta ghanimah ditinggalkan di situ. Ada satu yang kelewatan. Rasulullah berpesan kepada para pasukan pemanah, apapun yang terjadi, walaupun saya nanti kalah dan dimakan burung bangkai, jangan sekali-kali kalian turun dari situ. Karena posisi kunci kemenangan kita adalah ini. Begitu ghanimah berserak, orang muslim, ayo kita turun ikut mengumpulkan ghanimah. Loh kalian tidak ingat pesannya Rasulullah? Itu kan pesannya kan kalau kalah, ini kan menang. Ya benar juga sih. Mereka turun gunung, yang tersisa di atas gunung hanya 10 orang. Oh ternyata sejak tadi sudah ada sepasang mata yang memperhatikan pasukan pemanah. Karena inti dari kemenangan kaum muslimin adalah pasukan pemanah. Orang ini dari nunggu supaya pasukan pemanah ini lengah, lemah, ceroboh, turun. Maka posisi ini harus segera diamankan. Namanya Khalid bin Walid. Dia membawa 100 pasukan berkuda untuk melibas para pasukan pemanah dan memenangkan bukit itu. Maka tiba-tiba suasana perang Uhud berbalik 180 derajat. Kaum kafir yang menguasai medan di bawah komando Khalid bin Walid, orang-orang muslimin kececer-cecer, kalah total. 70 sahabat gugur, di antaranya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Mus'ab bin Umar. Rasulullah SAW terluka keningnya, gerahamnya kena panah sampai dicabut besinya di
dalam giginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipukul sampai jatuh. Ini kira-kira rugi ya pada kaum muslimin. Rugi. Salah satu yang syahid itu Sayyidina Hamzah, paman yang paling membela dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira kalau antum yang jadi panglima pasukan ngeyel begini dimarahi ya pada. Ini resikonya bukan cuma sekedar dapat nama buruk, tapi sahabat-sahabat terbaik itu meninggal dunia. Rasulullah sangat kehilangan, Rasulullah sangat sedih. Rasulullah bahkan ketika Wahsy dan Hindun masuk Islam, Rasulullah tidak mau kelihatan wajahnya. Karena teringat betapa sedihnya beliau ketika kehilangan Sayyidina Hamzah. Tapi subhanallah, pendidikan dari Allah sebelum perang Uhud sudah turun ayat fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan ketika tahun ke-11 kan sudah turun kisahnya Nabi Yusuf secara sempurna. Jadi Rasulullah itu sudah punya modal, mentalitas untuk memaafkan seperti Nabi Yusuf. Maka ayat itu hanya mengingatkan lagi saja. Maafkan mereka wahai Muhammad. Minta kenampun ketika kamu sedang qiyamul lail, sedang tahajud sendiri di waktu yang sangat istimewa. Wal mustaghfirina bil ashar, doakan minta kenampun mereka wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pancen ente santri nakal wis tak dongakno Allah ya ben diampuni. Nah, ini namanya ndak istighfar yang baik, ini namanya menghina ini. Istighfar yang baik itu malam kalau ente tahajud, jangan kayak gitu sambil ngenyek, itu namanya melecehkan itu, jatuhkan harga diri orang itu. Ya tidak apa-apa, pendosa-pendosa kayak ente ini insya Allah diampuni Allah ya, tidak apa-apa ya. Tak dongakno ente tadi ya. Nah, repot ini orang ini. Ini misalnya Masjid Nabawi, sahabat duduk nunggu sholat subuh, mereka nunggu Rasulullah jalan tengahnya dikosongi gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk, datang dari belakang langsung ke depan ngimam. Ketemu sahabat-sahabat yang pasukan pemanah yang turun dari gunung yang menyebabkan kekalahan. Ini kira-kira sahabat itu punya muka enggak kalau ketemu Rasulullah? Kira-kira malu apa enggak? Ketika Rasulullah bikin rapat berikutnya, para sahabat yang pasukan pemanah ini diundang. Ditanya sama Rasulullah, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Ya Rasulullah, antum nanya ana bener? Antum nanya ana? Antum masih mau nanya sama ana? Ini kan menyebabkan kekalahan pas perang Uhud kemarin. Serius nih antum nanya ana ya Rasulullah? Perasaan menyesal atau sense of guilty ketika dimanfaatkan dengan baik, maka itu bisa dikonversi menjadi loyalitas. Paham? Wangel tak bahasanya antum nih. Tak jelas nota. Perasaan menyesal, perasaan bersalah ketika dimaafkan itu bisa berubah menjadi loyalitas, cinta, dukungan. Paham? Antum pernah salah sama ustadz, antum udah mikir ini mesti anak dihukum ini. Terus ternyata antum dimaafkan sama ustadz malah dikasih duit. Kira-kira antum cinta enggak sama ustadz model begitu? Kira-kira seneng enggak kalau punya ustadz yang kayak gitu banyak di sini? Aku seneng. Jajal ente ngelanggar dihajar sama ustadz, kira-kira gimana ente? Tambah kapok apa tanggal titen ono nek kowe ora ono aku tambah ngelanggar iki. Yang ditakuti marahnya tok. Pas ngamuk-ngamuk tok di depan itu ditakuti. Karena kami kecil badannya, enggak berani ngelawan antum ustadz. Tapi ustadznya enggak dicintai. Jajal ustadz-ustadz yang pemaaf, penyayang, yang mencintai santri, walaupun kering kayak Ustadz Izud, jalan kemana-mana, senyum-senyum, ketawa ketiwi, santri itu sayang. Ustadz Izud, putin, malu lah minimal. Lah kalau sama ustadz aja antum bisa cinta, apalagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tahu menyaksikan antum bermaksiat, tapi setiap hari Rasulullah memintakan ampun untuk umatnya. Beliau memintakan syafaat untuk umatnya semua.
Ketika di akhirat Rasulullah sujud lama, diperintahkan sama Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta kul tusma wasfa' tusyaffa. Ya Allah, tidak akan aku angkat kepalaku sampai kau memberikan syafaat untuk seluruh umatku. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kita umatnya Rasulullah ini semuanya bakal dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan nanti bersyahadat yang benar. Ketika malam Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke suatu ruangan yang sangat besar di bawah arsy-Nya Allah, yang tidak ada makhluk lain yang bisa masuk situ kecuali Rasulullah, dan di situ beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, ente masuk, ana tidak bisa masuk. Kalau ana masuk ke situ, ana terbakar. Ini tempat istimewa, memang diciptakan khusus untuk Rasulullah. Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dengan ketawaduan. Beliau menunduk. Ketika masuk, beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa memilih kalimat-kalimat yang menyenangkan hati Tuhannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sambil nunduk khusyuk. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Rahmat Allah dan barakahnya selalu menyertaimu. Memang seperti itulah Rasulullah, kemanapun bawa berkah. Sudah meninggal pun masih bawa berkah untuk umatnya. Ada Ustadz Hanif di sini, ini berkat ada Rasulullah. Kalau tidak ada, tidak bisa ente kenal Quran. Ustadz Nu'man Alihan itu berkat Rasulullah. Kalau tidak ada Ustadz Nu'man Alihan, tidak kenal Ustadz Hanif sama Rasulullah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, penyayang sama umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil tertunduk, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, jangan hanya kepada saya dong, kepada umatku juga, kami semua ya Allah. Berikanlah salam sejahtera untuk kami semua. Itulah asal mulanya bacaan tahiyat. Ini sama orang yang kayak gitu sayangnya sama kita nggak mikir sayang sama Rasulullah, repot, ini hatinya kotor. Ini orang kayak gini tidak bakal mimpi ketemu Nabi. Ini kira-kira materi saya bisa dipahami apa tidak? Misi saya ke sini ini adalah misi cinta gitu ya. Untuk mengingatkan diri ana untuk semakin mencintai Rasulullah, untuk mengingatkan antum untuk terus belajar mencintai Rasulullah. Karena nanti kalau antum sudah cinta sama Rasulullah, antum dengar hadis ini sunnah Rasulullah, antum akan laksanakan walaupun ustadznya yang nyampaikan nggak laksanakan. Masa bodoh dengan ustadznya? Karena yang anak ikuti bukan ustadz anak, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak cinta sama Rasulullah. Kalau ini hadis Rasulullah, anak amalkan. Walaupun ustadznya yang bacakan hadis tidak amalkan. Nah gitu. Bisa dipahami? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau banyak kurangnya itu karena kebodohan saya, benarnya dari Allah, saya tidak punya saham. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang menyinggung minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.